Wal maqalatu tasi'atu wa salasun an ba'dil hukama annahu qala salasum min kanzillahi ta'ala ay mimma yudakhiruhu Allahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbahu al-fakru wa huwa baqdu ma yahtaju ilaihi wal maradu wa huwa yuradul lil badani bayakhrujuhu anil itidalil khos wasabru wa huwa tarku syakwa min alamil balwah wa li ghairillahi ta'ala la ilallahi ta'ala waridho bil qada'i la yakdihu fihi syakwa ilallah wala ila ghairihi wa innama yakdihu biridho fil muqtadim wa innama lazima ridho bil qada'i li'anna al-abdu la budda ayyarda yakumu sayyiduha kaza fit ta'rifati li sayyidi alal hajati. Ya, makalah yang ke-39 ya. Wal maqalat dasyahu wa salasun an ba'dil hukama annahu qala, dari sebagian para ahli hikmah ya mengatakan min kanzillahi ta'ala al-fakru wal maradu was-sabru. Daripada sebagian ulama hukama mengatakan bahwasanya ya ada 3 hal min kanzillahi ta'ala, dari gudangnya Allah ya, penyimpanan Allah ya, kanzil gudang ya, menyimpan disimpan, yaitu mimma yudakhirullahu ta'ala la yu'tihillahu illa man ahabbahu ya. Mimma yudakhirul, daripada apa yang Allah simpan ya, la yu'tiha Allahu, tidak Allah berikannya illa man ahabbahu, kecuali pada orang yang Allah cintai ya. Ada 3 hal ya dikatakan oleh para ahli hukama bahwasanya ada 3 hal yang Allah simpan ya di gudang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikannya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Siapa orang yang Allah cintai itu? Yang pahalanya Allah berikan yang begitu banyak, disimpan gudang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-fakru ya, orang yang fakir, orang yang miskin. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilai, al-fakru wa huwa faqdu ma yahtaju ilai, yaitu yang tidak mempunyai ya apa yang dia butuhkannya. Apa yang dia butuhkan enggak ada, itu adalah termasuk daripada orang fakir ya, kebutuhannya tidak terpenuhi, itu namanya orang fakir ya. Kalau sudah terpenuhi bukan fakir, namanya orang kaya ya. Itu kalau terpenuhi, udah makan cukup ya, itu namanya orang kaya ya. Tapi kalau orang fakir ya, kebutuhannya itu nggak terpenuhi ya, perlunya 100.000 ya, adanya cuma dapat 50.000, nah kurang ya. Nah itu kurangannya itu ya, al fakir ya. Jadi yang pertama adalah orang yang fakir itu adalah Allah yang cintai ya, dan dia ini mendapatkan suatu pahala yang besar yang disimpan oleh Allah Ta'ala ya, disimpan di gudang Allah Subhanahu wa taala ya, adalah orang fakir ya. Orang fakir orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, fakir ya. Jadi orang fakir itu ada 3 golongan ya. Yang pertama fakir yang zuhud. Fakir yang zuhud, dia fakir nggak berkurang daripada kebutuhannya ya, tapi dia zuhud, dia nggak pakai mengeluh, nggak pakai minta. Kalau dibagi juga dia nggak mau, itu namanya orang yang zuhud. Orang fakir tapi nggak minta, dia nggak minta, itu namanya orang yang zuhud ya. Yang kedua, yang fakir itu ya
dia fakir ya, tapi dia juga nggak minta, tapi kalau dikasih dia terima, ada yang gitu ya. Ya, jadi dia terima kalau dikasih ya. Ada lagi yang disebut fakir hirsin, fakir ya, tapi selalu mencari, dia susah tapi cari dia wah, kalau ada maulid dia berada pembagian beras dia cari, dia mencarinya, itu hirsin namanya ya. Nah ini ya, wahwa gimana dikatakan fakir, itu adalah faqad mayah taju ilai ya. Ya, jadi fakir yaitu orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya, nah, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang Allah cintai. Nggak ngeluh, iya nggak ngeluh nih, nggak punya apa-apa ngeluh mulu sama orang, kayak orang sianan ya, atau ya, ya dia parkir ya, tapi dia nggak mencari, nggak mintanya itu yang bagus ya, yang bagus ya, dia nggak mencari, nggak minta ya, ya itu dalam Al-Quran juga ada ya, orang fakir itu ada yang fakir memang dia fakir, dia nggak meminta, tapi ada orang fakir yang memang minta gitu ya, gitu ya. Jadi ya, yang pertama adalah yang Allah cintai orang yang fakir ya, tapi dia menerima ya apa yang Allah berikan ya, apa yang Allah berikan dia terima ya, dia enggak mengeluh ya, maka itu dia punya pahala yang Allah simpan ya, nanti di yaumil kiamah yaitu akan diberikan oleh Allah Subhanahu taala ya. Ya dia fakir diam aja lah ya, ya diterima ya, di kodok kadarnya ya, diterima itu gitu, ya. Yang kedua almarhum, yang orang sakit ya, orang sakit ya, wa huwa yaradu lil banan ya, yang sakit ya, nah, itu pun dia tidak mengeluh ya, maka dia itu adalah ya orang yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi kita kalau sakit jangan mengeluh, ini udah mengeluh aja ya, jangan mengeluh kepada orang ya, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga adalah as-sabru, sabar, wa huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah ta'ala la ilallahi waridha bil qada'i la yaqdihu fihi syakwa ilallah ya. Yang ketiga adalah sabar, sabar ya, kita sabar ya, ya wahwa tarkus syakwa, yaitu orang sabar itu tidak mengeluh daripada berbagai macam penyakit, min alam balwa, daripada penyakit tidak mengeluh, kecuali ya kepada Allah ya, pada manusia dia nggak mengeluh tuh ya, selain pada Allah ya. Jadi kalau kita sakit jangan mengeluh ya, jangan mengeluh ya, digairillah nggak boleh ya, pada manusia. Ini orang yang Allah cintai ya. Kalau kita mengeluh pada Allah ya, la ilallah ya, tidak menyebut pada ya, pokoknya dia bersabar ya dalam segala ya penyakitnya, atau bersabar di dalam pada kemiskinannya, dia bersabar ya, dia menerima daripada, dia redho ya, menerima daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi layak fi syakwa ilallah, dia tidak mengeluh ya, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersabar ya, baik sabar dalam musibah ya, baik sabar dalam melaksanakan kewajiban ya, baik sabar dalam menerima nikmat. Sabar ada 3 ya, yang paling tinggi adalah sabar ya dalam menerima musibah. Kalau ada musibah sabar ya, jangan kita nggak sabar, udah nggak sabar baru sabar kadang, enggak, sabar itu dari awal ya, sabar gitu ya. Jadi
bersabar ya, dalam menerima musibah dia sabar ya, dalam ibadah kepada Allah dia sabar, jangan terburu-buru, nggak sabaran ya gitu ya. Dalam menerima nikmat Allah juga kita sabar, kalau banyak punya duit sabar, nggak sabaran mau dihabisin mulu itu duit ya, sabar gitu ya. Ya, jadi itu sabar ya, jadi ridho ya bil qada ilah ya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya tiga hal ya, di mana ya yang Allah cintai ya, ada tiga hal ya. Yang pertama kefakiran ya, yang kedua adalah ya dengan sakit ya, yang ketiga adalah bersabar ya. Wal maqalatul arbaun, lihat selanjutnya ya pada baris keempat ya, halaman 16 selanjutnya. Wal maqalatul arbaun, maqalah yang ke-40 ya, maqalah yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haina su'ila ma khairul ayami wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Makalah yang ke-40 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hina su'ila ma khairul ayam, ketika ditanya ya ma khairul ayam ya, apa ya hari yang terbaik, hari apa hari yang baik, hari yang terbaik. Wa ma khairus syuhur, dan bulan apa yang bulan yang baik ya. Wa ma khairul amal, dan perbuatan apa perbuatan yang baik. Ibnu Abbas ya ditanya ya hari apa hari yang paling baik, bulan apa yang bulan paling baik ya, perbuatan apa yang perbuatan baik, itu ditanya ya kepada Ibnu Abbas ya gitu. Jadi ditanya itu ya, tiga yang ditanya, tiga hal, hari apa yang paling baik ya, kemudian ya bulan apa yang paling baik ya, kemudian ya ditanya lagi ya perbuatan apa yang paling baik. Faqala ya Abdullah bin Abbas ya, maka Abdullah bin Abbas ya berkata menjawab daripada pertanyaan itu ya. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas ya, tadi di atas tuh Ibnu Abbas ya. Ya, Ibnu Abbas itu adalah namanya Abdullah bin Abbas ya. Ibnu Abbas anaknya Abbas ya. Nah, maka namanya siapa? Abdullah bin Abbas ya. Maka begitu ditanya tiga hal tadi, hari apa yang bagus, bulan apa yang baik, perbuatan apa yang terbaik ya, maka Ibnu Abbas berkata khairul ayami yaumul jum'ah ya, hari yang paling baik itu adalah hari Jumat ya. Kenapa ya? Karena ya annahu sayyidul ayam ya, hari Jumat itu adalah sayyidul ayam ya, pemimpin penghulu daripada hari-hari. Hari ada berapa hari? Ada 7 ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu sayyidul ayam ya, pemimpin penghulu daripada hari-hari ya. Jumat ya, di situ ya benar ya. Yang dikatakan juga pada hari Jumat itu ya diciptakannya ya Nabi Adam alaihissalam, diciptakan pada hari Jumat ya. Kemudian juga ya diturunkan Nabi Adam dari surga itu hari Jumat ya. Kemudian ya wafatnya Nabi Adam itu hari Jumat sebagai sayyidul ayam. Dan perbuatan di hari Jumat, perbuatan di mana seorang beramal soleh dilipat gandakan pahalanya. Itu hari Jumat ya. Pada hari Jumat kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu langsung diterima kepada Nabi Muhammad
gitu langsung diterima oleh Nabi Muhammad ya. Nah, itu pada Jumat maka kita disunahkan ya pada Jumat banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallam. Kenapa? Hari Jumat ada ya Sayyidul Ayyam ya semua. Allahul Ta'ala lihajil ummah Muhammadiyah ya, karena pada Jumat itu Allah berikan pahala berlipat ganda oleh Allah SWT ya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Muhammad Sallam ya, itu hari Jumat adalah hari yang terbaik dibandingkan dengan hari-hari yang lain, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, dan hari Jumat itu pahala kita lipat gandakan. Pada hari Jumat ya, malam Jumat itu dibukakannya pintu-pintu langit ya. Dan pada hari Jumat siapa yang meninggal pada hari Jumat maka dia terpelihara daripada siksa kubur ya. Nah itu ya. Jadi hari Jumat adalah hari yang terbaik kata Ibnu Abbas ya. Kemudian yang kedua ditanya bulan-bulan apa yang terbaik ya. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan ya. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan ya. Daripada bulan ya Ramadan itu bulan yang terbaik ya gitu. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan ya, yang sunnah menjadi pahalanya senilai yang wajib ya, yang wajib ya mempunyai nilai yang berlipat ganda ya. Bahkan gimana ya Allah firmankan bahwasanya dikatakan setiap perbuatan itu ada yang dibalas 10 ya, kulli hasatin asyru amsalihah 10, ada yang dibalas dengan 700 kali ya. Alladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang bersedekah yaitu dibalas dengan ya 700 ya. Tapi bulan Ramadan ya Allah katakan ya, bulan Ramadan yang berpuasa maka wa ana ajzibi, aku yang membalasnya ya. Kalau lain-lain ada yang 10, ada yang sampai 700, tapi kalau bulan Ramadan puasa Ramadan itu ya kata Allah wa ana ajzibi, saya yang membalasnya. Berapa? Pasti banyak dah. Sama juga kita punya bos ya, kalau pekerjaan ini dibayar sekian ini supaya kau yang ini udah ntar saya yang bayar ya, pasti ya begitu nilai yang sangat tinggi. Maka khairu syuhur syuhur Ramadan ya, bulan Ramadan ya itu ya. Anna sawabul nafal fihi kasawabil fardi, karena bulan Ramadan itu pahala sunat itu sama dengan pahala ibadah melakukan yang fardu ya. Qala Abu Bakar Al-Warraq syahr Ramadan syahr zar'i ya, syahr Sya'ban syahr saqai azar wa syahr Ramadan syahrul hasad zalika zar'i ya. Dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq syahrul Rajab syahrul zar'i ya, bulan daripada bulan Rajab pada bulan kita menanam ya. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiramnya, menyuburkan tanaman itu. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zalika zar'ah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil daripada tanaman itu ya, kita menghasilkan dari tanaman itu ya. Jadi yang baik ya, bulan terbaik adalah daripada bulan Ramadan
ya daripada bulan Ramadan ya. Bulan terbaik di sini adalah di mana dikatakan adalah bulan Ramadan ya. Nah dalam bulan Ramadan ya itu diturunkannya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ya, makanya dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Ya. Ya. Turunkan Al-Qur'an ada bulan Ramadan sebagai kitab suci kita yang sebagai pegangan kita, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, turunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Gitu ya, bulan Ramadan. Ya, maka kita sering kalau bulan Ramadan ya kita memperingati ya nuzulul Quran. Ya, ya. Dan pada bulan Ramadan itu juga ya diturunkannya malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi bulan Ramadan diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka itu dikatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik daripada bulan-bulan lain. Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, ya. Antara lain bulan Ramadan turun Al-Qur'an, bulan Ramadan diturunkannya nuzul daripada malam Lailatul Qadar. Ya, itu ya. Malam Lailatul Qadar ada malam yang mana di saat diturunkannya Lailatul Qadar itu ya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amar ya. Jadi bulan Ramadan bulan yang terbaik daripada bulan-bulan lain. Ada ya. Banyak ya keistimewaan daripada bulan Ramadan ya. Banyak setiap maghrib ya Allah membebaskan orang-orang untuk daripada neraka. Ya, itu ya banyak keistimewaan bulan Ramadan, maka itu dikatakan oleh Ibnu Abbas begitu ditanya bulan apa yang terbaik adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan banyak kelebihan dan keistimewaannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, dibandingkan bulan yang lain ya. Wa khairu a'mali as-salatul khams ya. Di waktiha ya, dan amal soleh yang baik yang terbaik ya itu adalah sholawatul khams, sholat 5 waktu tepat pada waktunya di awal waktu. Perbuatan amal soleh ya daripada ya puasa, zakat, haji, perbuatan lain-lain semuanya yang terbaik adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ini adalah ya di mana yang pertama diturunkan diwajibkan oleh Allah. As-sholatu ya pertama diturunkan oleh Allah. Nanti juga yang pertama diangkat oleh Allah. Gitu ya. Dan yang pertama dihisab oleh Allah. Sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu diturunkan pertama waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, yang lain-lain belum. Ya, dan sholat 5 waktu itu langsung dari Allah pada Nabi Muhammad. Kalau yang lain itu melalui malaikat Jibril. Puasa, zakat, haji itu melalui malaikat Jibril dan diterimanya di bumi. Kalau sholat di Sidratul Muntaha ya, maka itu sholat itu adalah yang paling baik daripada amal-amal soleh lainnya ya. Jadi
Sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu dikerjakan terus menerus. Tiap hari 5 kali. Terus menerus. Nggak pakai ada istirahat. Kali lagi sakit nggak sembahyang dulu dah. Ya. Atau lagi pergi jalan nggak sembahyang dulu. Nggak. Sholat 5 waktu itu dalam keadaan bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, situasi bagaimanapun harus dikerjakan. Ya, nggak boleh ya. Ntar aja dah sembahyang subuhnya, maghrib, nggak boleh. Kalau kewajiban-kewajiban lain boleh puasa. Kita lagi sakit, ya boleh nggak puasa. Ganti habis Lebaran, ya. Kita lagi bepergian boleh, ya. Lagi jalan-jalan pergian boleh nggak puasa. Ganti habis Lebaran. Kalau sholat tidak boleh, keadaan bagaimanapun, kondisi bagaimanapun harus sholat. Maka kewajiban seorang muslim dia harus sholat. Kalau nggak mau sholat maka dia wajib disolatkan. Kalau nggak mau sholat, sholatin aja dah. Ya itu ya. Jadi kondisi bagaimana juga, lagi sakit, sholat. Ya, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak boleh duduk, nggak bisa duduk, baru baring. Ya, tangan nggak bisa bergerak, semua nggak bergerak, cukup dengan kedipan mata. Nggak boleh pakai nggak sholat. Ya itu ya. Nah, jadi harus sholat dalam kondisi bagaimanapun juga ya, di dalam keadaan sakit. Nah, kalau memang sampai nggak sholat atau karena darurat atau karena lain-lainnya itu wajib diqodho. Ya. Jadi gimana aja juga ya, lagi bepergian wajib sholat. Ya. Memang prakteknya ada rukhsah, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya jamak ya. Lagi perang wajib sholat. Makanya dalam fikih ada tata cara sholat di waktu perang. Lagi gawat sholat juga. Ya. Ini kagak ngapa-ngapain sholatnya. Subuhnya siangan lu ada nggak apa-ngapain ya, padahal di perang juga harus sholat ya. Jadi kondisi bagaimanapun itu harus kita ya melakukan sholat ya dengan sholat ya. Yang paling bagus adalah ya al-marfu bait ya adalah ya sholatul khams li waqtiha, sholat tepat waktu pada waktunya ya. Nah, Fa'innahu abwabul amal faiza fatahis sholat fatahis sairil amal ya. Sholat adalah sholat yang beramal, sholat yang terbaik. Apabila dibukakannya sholat maka terbukalah seluruh amal-amal yang baik ya. Itu. Ya itu ya. Nah, itu jadi ada 3 ya. Dimana dikatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat. Bulan terbaik ada bulan Ramadan. Perbuatan yang terbaik ada perbuatan sholat 5 waktu tepat waktunya. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul amali ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling baik ya Rasulullah? Ya, as-sholatu ala waktiha ya, sholat pada waktunya ya. Apalagi ya itu kita ya taat kepada orang tua, apalagi berjuang di jalan Allah itu ya. Ada ya 3 yang terbaik. Hari yang terbaik adalah hari Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, perbuatan yang terbaik adalah amal soleh yang terbaik adalah sholat 5 waktu. Pamata Ibnu Abbas radhiyallahu taala fi zalikal yaum. Kemudian ya berapa lama lagi Ibnu Abbas meninggal dunia. Ya, gitu. Wa huwa yaumul jum'ah. Ya, yaitu Ibnu Abbas meninggal ya
setelah dia memberi jawaban hari yang terbaik, bulan yang terbaik, ya kemudian amalan terbaik, kemudian dia meninggal dunia, ya pada hari Jumat, ya. Famadha ala zalika salasu ayamin fabalagha aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, ya salah satu ayamin 3 hari, ya setelah berlewat 3 hari, ya maka ya fabalagha aliyan radhiyallahu ta'ala, maka sampailah ya didengar oleh Sayyidina Ali, ya karamal wajha, anna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma su'ila an zalika ai masail salasah, ya begitu udah 3 hari maka dia meninggal, Ibnu Abbas meninggal, ya Sayyidina Ali dengar bahwasanya Ibnu Abbas pernah ada yang tanya, ya Ibnu Abbas ada yang pernah tanya hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, perbuatan apa yang terbaik. Sayyidina Ali dengar, ya Ibnu Abbas yang pernah tanya yang demikian itu, ya maka kata daripada Ibnu Abbas, ya lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib la ajabu bi misli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ali, ya lau su'ilal ulama, ya kalau sa'alal ulama, kalau ulama ahli hikmah, ahli fikih dari masyrik ke maghrib, ya dia bertanya, ya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, ya kemudian amalan terbaik, la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Pasti ulama-ulama itu ahli hikmah, ahli fikih, kalau ditanya begitu pasti jawabannya sama dengan jawaban Ibnu Abbas, gitu ya. Jadi Ibnu Abbas bilang hari yang terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, perbuatan terbaik adalah sholat 5 waktu. Kemudian kalau ulama lain ditanya pasti jawabannya begitu juga sama, ya. Itu kalau ditanya yang bisa dengar, kalau ditanya hari apa yang terbaik, hari Jumat, ya kita punya alasan tadi. Bulan apa yang terbaik, ya bulan Ramadan, ya bulan apa yang terbaik. Nah kata Sayyidina Ali, kalau ditanya para ulama, pada kiai, para ahli hikmah, para ahli fikih dari masyrik ke maghrib, kalau ditanya ya hari apa terbaik, bulan apa terbaik, perbuatan terbaik, pasti jawabannya sama dengan jawaban Ibnu Abbas, ya kata Sayyidina Ali, ya la ajabu bimisli ma ajaba bi Ibnu Abbas illa anni aqulu, kecuali saya kalau saya tanya begitu enggak begitu jawaban saya, kata Sayyidina Ali, gitu ya kata Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali kalau saya enggak, kalau lain tanya pasti begitu jawabnya dah, ya hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, amal terbaik amal sholat 5 waktu itu dari masyrik ke maghrib pasti begitu. Nah kata Sayyidina Ali, kalau saya yang ditanya, ya lah aku tidak akan jawab begitu, saya beda lain. Apa bedanya nih? Kata Sayyidina Ali, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka, ya. Di mana ya dikatakan oleh Sayyidina Ali inna khairul a'mal, ya bahwasanya perbuatan yang terbaik adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, yaitu perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali bilang, ya, perbuatan yang terbaik adalah perbuatan yang diterima. Sholat 5 waktu belum tentu, kalau nggak diterima nggak terbaik kan, ya yang terbaik yang diterima, gitu ya. Perbuatan yang terbaik adalah yang diterima, sawan kana qailatan au katsiratan, baik terimanya sedikit atau banyak, itu yang terbaik adalah, ya perbuatan amal soleh itu adalah perbuatan yang diterima, ya. Wahir syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Adapun
khairus syuhur. Ya, sebaik-baik bulan itu adalah di bulan di mana Allah menerima ya taubatnya seseorang, taubatan nasuha. Ya, itu. Jadi bulan, karena bulan Ramadan itu bulan diterima taubat dari. Nah, bulan yang terbaik adalah bulan yang dimana Allah menerima taubatnya seseorang, taubatan nasuha, ya gitu. Ya, kalau Ibnu Abbas taubatan nasuha an-nadam ma'alibu wal istighfaru bilisan. Kata Ibnu Abbas taubatan nasuha itu adalah rasa menyesal di hati, dia beristighfar, ya itu adalah disebut taubatan nasuha. Ya. Kemudian wakhirul ayami, ya. Adapun hari yang terbaik kata daripada Sayyidina Ali, ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billahi. Kata Sayyidina Ali, kalau hari yang terbaik adalah hari dia takhruju minad dunya, dia keluar dari dunia, artinya dia wafat, dia kembali kepada Allah, dia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Itu hari terbaik kata Sayyidina Ali, gitu ya. Hari terbaik adalah hari di mana kita meninggal diterima semua amal ibadah kita oleh Allah SWT. Itu hari yang terbaik ya. Walaupun nggak hari Jumat juga, kalau meninggal dia husnul khotimah, itu hari terbaik. Yang itu ya. Nah, inilah ya daripada makalah yang ke-40 ya. Besok kita lanjutkan lagi ya makalah 41 ya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Kallamni ya ma'budallah wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasulullah ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amaka mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi lil karimil azim sultanik. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allah na'udzubika min al-hammi wal hazan, na'udzubika min al-ajzi wal kasal, na'udzubika min al-jubni wal bukhal, na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu Muhammadin sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.